Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, penjelasan saya kali ini menyambung dari catatan kalian yang kemarin tentang bilangan oksidasi. Jadi, kalau dirangkumkan ada 5 ketentuan di sini yang saya buat. Yang pertama, kalau dia unsur bebas, artinya dia berdiri sendiri, nggak berikatan dengan yang lain, maka biloksnya adalah 0. Selalu 0. Contohnya apa? Na, neon berdiri sendiri, maka biloksnya N sama dengan 0. H2, gabungan antara hidrogen yang satu dengan yang satunya lagi, maka biloksnya juga 0. Jadi kalau dia berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur yang lain, maka biloksnya 0. Cu, Fe, besi juga berdiri sendiri. Oke. Kemudian kalau dia ion, poliatom atau monoatom, biloksnya akan sama dengan muatannya. Nanti saya jelaskan. Kalau dia unsur golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, bilangan oksidasi dalam senyawanya selalu positif 1. Jadi kalau dia berikatan dengan yang lain, biloks yang ini ketentuannya harus positif 1. Kalau di golongan 2A ini Be, Mg, Cas, Rba, biloksnya positif 2. Kalau dia Al ya nak, ini bacaannya aluminium, bilangan oksidasinya positif 3. Nah, ketentuan berikutnya adalah biloks H dalam senyawa selalu positif 1, kecuali nanti dia dalam hidrida. Kalau dia oksigen, bilangan oksidasi dalam senyawa selalu negatif 2, kecuali nanti dalam peroksida. Nah, untuk kalian bisa lebih paham, saya akan menjelaskan contohnya. Misalkan nih contohnya, tentukan biloks unsur-unsur berikut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah biloksika. K adalah simbol dari kalium. Dia berdiri sendiri. Maka langsung kalian ingat poin yang nomor 1. Kalau dia unsur bebas berdiri sendiri, maka biloksnya ini sama dengan 0. Kita buat ke bawah aja biloksnya. Maka biloksnya sama dengan 0. Kemudian kita masuk contoh yang berikutnya. Cl negatif. Nah, Cl negatif dia berdiri sendiri, tetapi ada muatan. Nah, di sini dia muatannya. Nah, dia unsur yang punya muatan, biasa disebut dengan ion monoatom. Mono artinya satu, tapi dia dalam keadaan ion. Maka kalau dalam keadaan ion, biloksnya sama dengan muatan. Muatannya di sini adalah negatif 1. Maka bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Tanda negatif atau positifnya harus dituliskan. Oke. Kemudian Ba2 positif. Hampir sama seperti yang di atas, bedanya di sini muatannya adalah muatan positif. Maka kita tetap pakai poin yang nomor 2. Poin yang nomor 2, ion monoatom biloksnya sama dengan muatan. Berarti Ba2 positif. Muatannya berapa? Kita lihat di sini. Nih dia. Maka bilangan oksidasinya, ingat, bedakan antara bilangan oksidasi dengan muatan. Kalau dia bilangan oksidasi, tandanya dulu nak, positif atau negatif baru angka. Jadi positif 2. Tapi kalau dia muatan, angkanya dulu baru kemudian tandanya. Jadi ingat ya, ini bilangan oksidasinya positif 2. Kita lanjut. Nah, ini udah ada gabungan. Berarti ini adalah senyawa. Nah, kalau dia senyawa, nak, bagaimana caranya? Tolong kalian perhatikan. Na2O. Kita lihat poin per poin di sini. Di nomor 1 dia unsur bebas, tidak. Ini dia bersenyawa. Apakah dia monoatom? Apakah dia berbentuk ion? Bukan, karena tidak ada positif, negatif. Nah, kita lihat golongan 1A. Ada siapa di sini? LiNa. Nah, ada Na di sini. Katanya kalau dalam senyawa Na-nya selalu positif 1. Maka angka inilah yang kita pindahkan ke sini, nak. Positif 1. Nah,
Bu, misalkan ada yang bertanya, O-nya langsung kita pindahkan. Di sini kan ada O negatif 2. Enggak. O-nya nanti kita dapat dari hasil perhitungan. Jadi kalau dia ada 2 unsurnya, yang kita pakai itu yang prioritas paling tinggi. Nih Na ada di nomor 3. Jadi angka si Na aja yang kita pakai. Angka si O nanti kita dapat dari perhitungan. Gimana caranya? Na nilainya kan positif 1. Oke, yang dapat dari sini. Ada berapa Na di sini? Ada 2. Berarti positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Dikalikan ya nak. Positif 1 karena Na-nya ada 2 kali 2 sama dengan positif 2. Nah, jumlahnya harus sama dengan 0 keseluruhan ini nak. Maka untuk si O, lawan dari positif 2. Lawannya pasti tanda negatif. Supaya sama dengan 0 berarti negatif berapa? Negatif 2. Karena lawan dari positif 2 adalah negatif 2. Maka bilangan oksidasi dari si O itu sama dengan negatif 2. Itu dia. Kemudian kita lanjut Cu2O. Cu2O. Kita lihat di sini. Tidak ada Cu. Di golongan 2 juga tidak ada. Oke, maka yang kita dapat pasangannya Cu adalah dengan O. O ada di sini, ada di prioritas yang kelima. Nilainya berapa? Minus 2. Maka di sini kita tuliskan si O-nya. Dia yang ada, berarti minus 2. Jumlah O kan cuma 1, maka tetap minus 2. Nah, untuk mendapatkan Cu, lawan dari minus 2 adalah positif 2. Nah, berapa nilai si Cu? Positif 2 dibagi 2 sama dengan positif 1. Kalau kalian tanya misalkan, Bu, kenapa dibagi 2? Karena Cu-nya ada 2. Tapi kalau angka 2-nya kita buat tidak ada, maka yang turun ke bawah adalah positif 2. Paham ya nak ya? Di sini dibagikan 2 karena dia ada 2 Cu. Maka positif 2 bagi 2 hasilnya positif 1. Sama seperti di atas tadi. Didapat tadi kan O-nya minus 2 lawan dari positif 2. Kenapa turun langsung? Karena di sini O-nya cuma 1. Min 2 bagi 1 kan tetap min 2. Tetapi di sini Cu-nya harus dibagikan 2 karena jumlahnya ada 2. Positif 2 bagi 2 positif 1. Nah, kita lanjut yang F, HBr. Nah, untuk HBr di sini tidak ada Br. Kita lihat di poin nomor 4, H-nya itu nih hidrogen nilainya positif 1. Maka kita buat H positif 1. Dia. Lawan dari positif 1 sama dengan negatif 1. Di sini kan Br-nya juga 1. Maka tetap negatif 1. Oke. Kita lanjut untuk yang F G sekarang ya. Ini dia. Untuk yang G, HNO3. Nah, kita lihat. Di sini ada 3 nak. Ada H, ada N, ada O. Nah, bedakan ya. Saya mau kasih penjelasan sedikit. Kalau misalkan unsurnya itu Na2O. Ini adalah terdiri dari berapa unsur? Na dengan O. Ini ada 2 unsur. Nah, jadi kalau dia 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, ini 1 unsur nak. 1 huruf kapital saja ini juga 1 unsur. Bedakan nantinya misalkan dengan NCl dengan NaCl. Nah, NCl di sini tersusun dari 2 unsur, N dengan Cl. Ini 2 unsur. Nah, di NaCl ini juga 2 unsur. Nah, ada Na dengan Cl. Jadi kalau dia 1 kapital, 1 huruf kecil, ini unsur yang sama. Nah, ini simbol dari natrium.
Jadi jangan ada beranggapan ini tersusun dari 3 unsur. Enggak. Cl ini pun satu unsur, yaitu klorin. Jadi unsurnya ada 2. Nah, jadi jangan, kalau dia kapital saja berarti satu unsur. Kapital dengan huruf kecil juga satu unsur. Oke, kita lihat di sini. HNO3, H kapital, N juga kapital, hidrogen, nitrogen dengan oksigen. Berarti ada 3 unsur. Nah, kalau 3 unsur yang ada di panduan harus ada 2, nak. Kita lihat ada H, N dengan O. Siapa saja yang ada di panduan ini? Bebas, unsur bebas, tidak, karena ini bersenyawa. N tidak ada, H ada positif 1. Kemudian O ada negatif 2. Nah, yang ada dulu kita jumlah. Positif 1, ini dia. Negatif 2 kali 3, karena jumlahnya ada 3. Ingat ya nak, kalau ada dikali. Minus 6. Nah, kita jumlah. Positif 1 ditambah minus 6 itu sama dengan minus 5. Nah, lawan dari minus 5 itu adalah positif 5. Sekali lagi ya nak ya. Unsurnya ada 3, berarti kalau ada 3, yang 2 kita ambil dari sini, yang satunya dari perhitungan. H positif 1, dah. Kemudian O-nya minus 2. Min 2 kali 3 min 6. Hanya positif 1, berarti minus 5 kalau dijumlah. 1 tambah min 6. Maka si N lawannya nak, lawan dari min 5 adalah positif 5. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kalau dia anion poliatomik, ion poliatomik. SO4 2 min. Ada S, ada O. Yang ada dalam aturan dasar adalah si O prioritasnya. Nilainya minus 2. Kali 4 berarti minus 8. Kalau tidak ada muatan, maka S-nya lawannya positif 8. Tapi karena ada muatan min 2, maka di sini min 8 dikurangi muatan. Ini dia. Ingat ya nak, min 8 dikurangi muatan. Maka min 8 kurang min 2 sama dengan minus 6. Maka si S lawan dari minus 6, positif 6. Inilah dia. Misalkan ada pertanyaan, Bu, di sini 2 positif. Jadi gimana? Min 8 kurang, tetap dikurang ya nak, positif 2. Jadi di dalamnya ini positif 2. Oke, contoh terakhir, kalau dia C2O4 2 min. C2O4 2 min. Nah, di sini yang ada juga si O. O-nya minus 2. Kali 4 minus 8. Sama seperti tadi, kurangi dengan muatannya ini. Kurang minus 2 sama dengan minus 6. Maka si C itu lawan dari minus 6 sama dengan positif 6. Dibagi 2 nak. Kenapa dibagi 2? Karena C-nya ada 2. Maka di sini positif 3. Bu, yang atas tadi enggak. Iya, karena di sini S-nya cuma 1. Maka kalau positif 6 di atas, di bawah juga sama. Karena dia positif 6 dibagi 1 tetap. Tapi kalau di atas positif 6, jumlah unsur ada 2, positif 6 dibagi 2, positif 3. Oke, demikian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.